Yo, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Cak Westbrook. Kali ini kita akan temanya berbeda. Kita kali ini akan Oke, lanjut ya. Lanjut, ambil lah. Kocok atau ambil? Terserah lah. Aja ya. Sudah. Buka yang kedua berarti ini. Ada 3 ini. Itu sobekan itu. Bonus. Finansial. Oh, ini robek tadi ya. Financial problem. Pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Langsung ya berarti? Iya, langsung. Sarah jarum jam. Pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Jadi saya akui lah kalau saya memang keuangan nggak begitu bisa ngatur. Cenderung gini ya, bahwa bapak ya kalau dari segi ya ibu-ibu sering bilang sih, istri sering bilang kalau bapak-bapak ini belanja nggak sering, memang nggak sering. Tapi ketika belanja dia ngambil barang itu nggak ngelihat ya harganya ya. Iya. Nggak banyak barang yang dibeli, nggak banyak. Istri misalnya bisa 3 kantong plastik, kita hanya 1 kantong plastik. Tapi mungkin kalau di notanya itu lebih mahal yang 1 kantong gitu. Nah itu makanya saya akui saya nggak bisa kalau untuk ngatur keuangan. Makanya bersyukur itu ketika setelah menikah, itu memang ya sebelumnya dari teman-teman yang lain, nah nanti akan terasa setelah menikah. Kamu akan bisa kumpul-kumpul lah bahasanya gitu. Kumpul-kumpul dan ketika boros pun ada wujudnya. Nah itu yang saya rasakan. Pengelolaannya diserahin ke istri. Kalau saya lebih ke istri gitu. Tapi tetap kita sebagai laki-laki ya kontrol. Mana yang prioritas, mana yang harus, ini harus, misalnya ini enggak, itu tetap kita kontrol. Tapi ya secara ya lebih besar di istri lah secara pengaturan. Oke. Kalau dari saya pribadi sih, kalau pengaturan keuangan secara bulanan mungkin dulu awal nikah nggak terlalu rapi sih, berantakan malah. Jadi wah ya karena namanya sama-sama punya penghasilan jadi ya nggak kekontrol gitu. Cuma sekarang sih mungkin ini tips dan trik kalau teman-teman mungkin mau belajar juga boleh. Jadi kalau di saya pribadi sekarang pakai metode bikin cash flow gitu. Jadi cash flow itu apa? Kayak semacam buku kas gitu? Buku pengeluaran, pencatatan pengeluaran, duit masuk itu berapa, keluarnya berapa, dan rinciannya itu istri saya ada. Jadi kalau saya sih ya sama kayak Pak Robi, jadi saya juga orangnya nggak terlalu pintar ngatur. Jadi saya kasih gemblokan ke istri sekian gitu kan gaji. Nah nanti dia yang akan mengatur dan membuat pembukuannya. Nah, itu silakan kalau mau dicontoh kan, ini perbedaan teman-teman masih akan berbeda gitu kan, ada yang tidak, ada yang iya, ada yang seperti apa, tapi dari situ manfaatnya ya bagi saya pribadi sih mungkin terlihat nih pos-pos pengeluarannya terlihat gitu, jadi terlihat mana yang besar, mana yang kecil, itu bisa terlihat, dan mana yang kadang suka belanja online tuh bisa kita audit lah. Bener itu. Belanja online tuh tahu-tahu udah banyak tau. Ya, saya pribadi 2 nih yang paling besar pengeluaran kalau cuti itu jelas makan, jajan, sama online udah gitu aja. Kalau zaman sekarang kan ya jangan senang dulu kalau istri nggak pernah ke mall lagi. Mallnya di handphone lah, ya, makanya sekarang tinggal dari pengiriman dari online. Pas minggu Tahu-tahu ada paket. Ya. Baik, kalau dari saya sama sih, namanya laki kali ya. Tapi memang ada beberapa laki yang bisa malah lebih jago untuk ngatur keuangan. Tapi mungkin saya laki-laki yang normal, ya nggak jago memang. Ujung buneng. Berarti saya bilang nggak normal ya. Jadi menggiring stigma. Aduh bapak ini. Saya udah gatel nih. Coba janganlah. Menggiring Dia lebih berwarna gitu ya. Jadi saya untuk keuangan semua tak serahin ke istri. Nggak ada yang tak ini. Ya misal gaji, misalnya contoh nih, kalau di kita gaji bulanan, ya udah bulanan semua itu tak kasih ke istri. Ya. Sama saya kasih ke istri semuanya. Nah saya dijatah sama istri sebulan berapa, itu yang jadi pegangan saya. Nah karena memang saya juga pernah dinasihatin sama ibu saya dari ibu saya. Ya mungkin karena ibu saya cewek ya, jadi bakalan ngerasa gitu. Sebenarnya emang ada ibu cowok? Mungkin di luar negeri udah ada kali ya. Iya. Yang ini kan angkat adopsi, tapi itu. Jadi saya serahin semua ke istri, saya tinggal ini. Ya paling benar tadi yang kata Pak Topan, saya ada cash flow, ada tercatat gitu, tapi istri. Jadi sehingga ketika kita itu sebenarnya menghindari pertengkaran, karena memang masalah uang itu sangat sensitif sekali. Apalagi misalkan kita ini adalah bapak-bapak muda, gitu kan. Baru kita tanya, loh
kadang kan kita nggak tahu karena kondisi kita kerja jauh kan, loh udah habis. Udah habis, benar lah. Sementara pengeluaran isi di rumah itu banyak. Kadang kita sendiri yang minta ini, itu bisa buat berantem itu. Belum lagi dana sosial loh. Dana sosial. Undangan, ada orang hajatan, sunatan, orang meninggal. Itu kalau nggak kita post kan kadang juga bikin kaget loh itu. Dengan adanya cash flow kayak di Pak Topan, sekarang kita bisa buka aplikasi juga bisa. Oh iya, udah banyak. Benar ya. Itu jadi sehingga ketika suami ya ini senjata nih buat ibu-ibu nih, kalau ada suaminya lo kok udah habis gitu loh. Nih matamu. gitu. Oh iya, akhirnya terkadang kita juga, saya pribadi ya, oh iya juga ya. Setelah dihitung-hitung, oh iya ya. Jadi biar fair gitu antara menghindari konflik. Karena duit itu setannya banyak. Oh, sensitif. Gak ada saudara. Saudara itu ya mungkin ya buat tips aja sih gitu. Intinya pengelolaan keuangan saya sering istri, saya di jatah. Ya kalau saya sih, ya memang sih gaji memang saya ngasih bulanan kalau saya. Beda, kalau saya nggak semuanya. Jadi maunya berapa? Contohnya segini, gitu, saya kasih. Nah saya juga pengen butuh sesuatu dong. Saya juga pengen, cowok juga nggak munafik lah, pengen sesuatu juga kan. Iya kan. Yang punya hobi kan. Begitu. Nah, kecuali ya mungkin kalau bapak-bapak ini ngasih semua gajinya ke sana, ya mungkin ada alokasi dana yang perlu kita sembunyiin lah. Ini harusnya nggak boleh diedit. Makanya nggak usah diedit. Kalau yang diedit nggak usah di-share. Iya nggak diedit, nggak di-share. Aman sekali. Cuma ada, kalau dari saya sih, saya memang mengakui saya lebih boros dari istri saya. Saya itu sukanya jalan-jalan. Sekali cuti itu, sebelum cuti saya sudah memplankan kita mau jalan kemana nih, segitu. Sama itu. Pasti saya borosnya di jalan-jalan. Kalau ke mall makan itu mungkin standar lah. Jalan-jalan. Saya sebelum cuti sudah planning kita mau kemana nih. Seperti itu. Borosnya di situ. Dan borosnya saya sih kalau mau jalan-jalan ya saya nggak mau dong saya jalan-jalan cuma nginep di hotel yang ecek-ecek lah. Saya maunya ujuk buneng. Jalan yang bintang 7. Nah, pusing. Seperti itu. Saya borosnya di situ. Nggak boleh merek. Orang kaya. Triple kill. Dan borosnya lagi, mungkin bapak-bapak ini pasti punya kartu kredit dong. Kartu kredit itu sebenarnya kalau nggak bijak, nggak wise itu ya itu juga semacam bom waktu. Tahu-tahu sudah banyak. Nah itu ya. Nah kalau saya ya itu contohnya istri punya segini, tapi istri tahu saya nanti buat bayar yang ini berapa, buat bayar kartu kredit berapa. Ya pokoknya yang jelas. Iya. Yang jelas saya nggak pandai aja segede gaji. Dia segede gaji. Yang jelas sih berarti semuanya ini memang nggak, cowok-cowok itu memang mungkin dilahirkan tidak pandai ngatur keuangan. Mencari uang, berpandai-pandailah mencari uang. Oh, iya. Biarkan istri yang mengatur. Sebenarnya saya nggak pandai mencari uang sih. Kita di sini nggak nyari uang. Sama nunggu cuti. Iya sih. Oh iya. Nyari kerja. Jadi datang induksi seminggu pertama kan masih blank lah ya. Masih orientasi dulu ya. lah. Baru nyari kerjaan. Lecet. Terus 3 minggu terakhir kan hai gitu kan. Nah sisanya serius. Nah 2 minggu sebelum Emosi. Udah panas kepala. Oke deh, lanjut. Pertanyaan dulu gak nih? Oh iya boleh. Oh iya. Kalau saya pribadi apa ya? Mungkin untuk bapak-bapak nih pada ngebudget nggak, dalam artian nge-planning budget nggak nih setiap bulan pengeluaran termasuk pos-posnya atau nanti kalau mau piknik ngebudget nggak, ini kita untuk piknik sekian, nah nanti dicek lagi plan dengan aktualnya seperti apa, mungkin biar kita bisa audit ya. Ya kalau saya pribadi saya ngebudget gitu, saya pribadi ngebudget misalkan tiap bulan
pos saya yang pasti itu ini sekian. Nah nanti sekitar kan misalkan mau beli baju atau entertainment atau seperti apa itu nanti akan dibudgetkan. Dan kalaupun piknik sama gitu ya, mungkin Pak Dudi di video sebelumnya nih nonton, harus nonton ini video sebelumnya saya pernah piknik bareng. Nah itu pun sama terbudget gitu, mau berapa totalnya kita hitung, yang kita inginkan sesuaikan. Seperti itu sih. Mungkin teman-teman seperti apa? Kalau saya sih ya mungkin karena memang baru menikah ya, asik. Baru ya. Baru Anak menikah. kita hampir seumuran kok. Bentar. Yang dimaksud baru ini istri yang mana ya? Triple kill. Butuh garis bawah ini. Kalau sekarang sih cash flow, pengatur cash flow ada ya. Cuma memang itu saya belum batapan. Saya belum mengatur misalkan untuk ini sosial berapa, kemudian untuk keperluan rumah tangga berapa, untuk pendidikan berapa belum. Masih sekupoan gitu. Saya pun udah, cuman budgetnya sering meleset. Seringnya juga lebih. Tapi sebenarnya udah ada plan kan? Iya. Kan? Iya. Nah, saya belum ke situ ya. Gitu. Saya belum ke situ. Cuman dari aplikasi itu yang bermanfaat itu. Jadi dia cuma hanya pengeluaran, pemasukan apa, nanti pengeluaran apa. Itu aja sih. Ya kalau dari saya sih sebenarnya ya itu, sebelum cuti saya sudah contohnya nih, saya mau ke sini nih. Nah, istri biasanya nanya, ini duitnya adanya segini nih, cukup enggak gitu. Seperti Cukup nggak cukup? jadi MPC. Kopi caranya. jadi di situ, jadi contohnya cuma duit segini nih. Nah, berarti ya mampunya kita cari-cari dulu, contohnya cari di Traveloka atau apa, hotel, tiket pesawat atau apa kan. Oh ini pengeluarannya bakalan segini nih, oh kurang, berarti kita cari tempat yang lain. Kalau saya sih membuat plannya sih seperti itu. Jadi cuma ya itu saya istri saya memisahkan antara kebutuhan untuk pribadi istri dan anak-anak itu sudah sendiri, beda dengan uang untuk jalan-jalan itu beda itu seperti itu. Sudah membuat pos lumbung. Cuma seperti ini, mungkin saya atau teman yang lain mungkin sama. Nah, contohnya kita ngasih duit ke istri nih. Nah, waktu kita cuti untuk beli bensin itu ya pakai duit kita. Padahal kita perginya jalan-jalan bersama-sama. Nah, seperti itu. Yang kadang uangnya jadi tekor. Tapi itu gini, terkadang memang kita menjadi suami yang solehah. Istri yang soleh. Kita yang solehah. Iya kan? Jalan-jalannya sama siapa gitu. Isi bensin pakai duit kita. Beda tipis antara ya memang duit kita, duit istri. Cuma ya itu kita kan juga punya keinginan juga gitu. Itu. Ya tapi ya nggak boleh egois juga sih. Iya. Saya kan termasuk yang Saya mau pengaruh, kayaknya bensinnya pengaruh banget tuh. Ya iyalah. itu nggak usah dibahas ya. Itu nggak jelas pengaruh. Jogja, Surabaya. Enggak, bukan dia. Kan punya 3. Oh, ya itu kan. Jogja Surabaya 3 jam. Oh iya benar. Kebutuhan bensinnya beda lah. Dia sampai ke sana ya kita. Gua aja baru tahu kemarin nih. Iya, itu baru satu loh. Nah. Belum yang lain. Iya. Oke. Ini bahasa apa tau? Ya itulah pokoknya lah ya. Ya termasuk ya mobil tuh ya kalau bisa ya tipnya ya jangan beli yang cc-nya besar lah. Tapi nanti nggak 3 jam. Boros 3 bensin. jam loh nanti. Cuma ya kalau mobilnya mewah ya jangan diisi premium lah. Apalagi Pertalite. Sini tanah. Minimal Pertamax lah. Lanjut. Lanjut. Kalau apa cash flow sih ada. Cuma ya itu belum sebatas kayak mau planning jalan-jalan kemana gitu, itu belum masuk tuh. Cuma paling yang pengeluaran pasti. Ya ke situ paling kalau keuangan ya ke situ. Cuma kalau untuk pengeluaran tiap bulan udah jelas ada. Ya masuk 3355 langsung saya setting. Iya. Pasti saya forward atau saya mention kayak istri Iya. segini. Nanti istri feedback pasti yang udah jelas pengeluaran ya pasti asuransi dan lain-lain itu dikeluarin. Nah, ini bisa saving segini gitu. Lebih ke arah situ. Nanti kalau untuk jalan-jalannya ya dari hasil saving per bulannya gitu. Ya, Oke, itu kalau kan. kesimpulannya sebenarnya kan berarti bapak-bapak ini sebenarnya sudah melek sebenarnya. Oh iya. Ya, mungkin metodenya aja nih yang berbeda-beda. Nah itu mungkin pentingnya pengetahuan finansial nih. Mungkin besok kalau yang punya anak mau diarahin
selain finansial tuh bagus juga sebenarnya. Iya. Apalagi mungkin buat yang nonton ini lagi bentar lagi pada mau kawin. Nikah Pak. Sorry, Iya. aduh. Kalau kawin Ya gampang. kebiasaan. Ya sorry mas. Nikah maksudnya. Kebiasaan. Maksud kebiasaan Oh, ngomong iya. kawin gitu loh. Nikah. gimana? Yang mau nikah ya siap-siap. Ya harus melek. Oh iya, Finansial. jelas. Jadi mungkin ada Oke lah, jadi nanti ini sebenarnya masih banyak nih. Ini pertanyaan kita akan bahasnya masih banyak nih. Cuma karena waktunya udah terbatas, kita harus balik lagi ke office. Kerja lagi. Balik banyak bekerja requestan, banyak apa yang dikerjakan. Jadi kita akan lanjut lagi di part berikutnya lah ya. Ya mungkin kalau nanti salah satu nggak bisa ya, kita akan sama. Maksudnya temanya akan sama, cuma orangnya akan beda. Seperti itu. Itu aja lah. perspektif yang berbeda ya. Iya. Oke, terima kasih. Kuku Bima. Tapi saya belum pernah ke Gembira Lokal. Saya Parangtritis baru sekali. Maksud saya udah best. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.